Selain Harry Maguire, hari-hari di MU sepertinya terlalu banyak masalah. Ya, kali ini situasinya tentang polemik kepemilikan yang memasuki babak baru, di mana tawaran akhir dari Sheikh Jassim sebesar 5 miliar pounds plus menghapus seluruh utang klub senilai 970 juta pound ditolak mentah-mentah sama Glazer. Sesuatu yang membuat sang Sultan Qatar itu tampak mulai muak dan memilih mundur teratur. Karena di saat yang sama, Glazer sedang mempertimbangkan tawaran dari Ratcliffe yang berencana membeli saham minoritas MU sebesar 25%. Tentu itu membuat situasi internal tim makin kacau. Selain itu, fans jelas tambah ngamuk-ngamuk dengan Glazer. Sementara itu, Erik ten Hag yang saat ini sedang pusing masalah performa tim disinyalir makin judek dengan situasi yang ada. Hal yang makin membuat perjuangan MU musim ini diprediksi akan tambah berat untuk meraih target yang diharapkan. Situasi di Manchester United makin kesini sepertinya makin kesana alias gak jelas. Pasalnya, di tengah inkonsistensi permainan MU ada juga masalah dapur yang sampai sekarang gak juga menemui titik terang, di mana itu berkaitan dengan polemik kepemilikan. Ya, dilansir dari Fabrizio Romano, kalau Sheikh Jassim kemungkinan besar bakal menarik diri dari rencana pembelian saham mayoritas MU, sebab tawaran akhir sebesar 5 miliar pounds ditolak mentah-mentah oleh Glazer. Dan di satu sisi ada Ratcliffe yang mengajukan tawaran pembelian saham minoritas 25% yang malah dipertimbangkan Glazer. Hal yang pada akhirnya membuat fans MU makin nguntap-nguntap dibuatnya. Lebih lanjut dilansir dari The Guardian, alasan Sheikh Jassim menarik diri karena merasa angka yang diminta keluarga Glazer sangat-sangat di luar Nurul, di mana pihak keluarga Glazer apapun yang terjadi tidak mau menurunkan harga yang diinginkan pihak Jassim. Dan dengan mundurnya Sheikh Jassim dari negosiasi pengambilan Manchester United, pada akhirnya membuat Sir Jim Ratcliffe menjadi satu-satunya penawar tersisa. Alhasil buat fans MU, sabar-sabar aja ya, karena keluarga Glazer masih akan bertahan di Old Trafford sampai ada kesepakatan akuisisi yang tercapai di masa depan. Sementara itu, masalah polemik kepemilikan yang terjadi dengan MU sekarang pada akhirnya membuat Erik ten Hag judek dan frustasi. Pasalnya, ia sendiri harus memutar otak untuk bisa membuat MU ini survive dengan pemain yang ada. Dan bila nantinya sampai bulan Desember masih gini-gini aja, tentu dengan polemik dapur yang gak kelar-kelar, maka kesempatannya untuk paling tidak menambah 1 atau 2 kekuatan di bulan Januari ya bakal susah juga. Apalagi kini MU tahu sendiri kan sedang mengalami badai cedera. Di sisi lain, situasi yang terjadi dengan MU, khususnya keluarga Glazer, pada akhirnya kian menegaskan kalau apa yang dikatakan Ronaldo benar, di mana Glazer ini nggak peduli soal fans dan apapun itu. Pokoknya, selama mereka masih bisa meraup duit sebanyak-banyaknya, ya persetan soal infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ngomong-ngomong soal infrastruktur, sepertinya fans MU ini agak tertampar dengan realita. Sebab ada pemain mereka, Diogo Dalot, yang baru saja merayakan proyek lapangan pedelnya yang di dalamnya penuh dengan fasilitas olahraga kelas 1. Hal yang jelas jomplang dengan apa yang dipunyai tim sebesar MU, yang alat olahraganya masih jadul dan terkesan ketinggalan zaman. Dan Ronaldo sendiri melalui story Instagramnya turut menyelamati Dalot atas pencapaiannya itu. Ya, bila sampai saat ini masih ada yang meragukan omongan Ronaldo soal kualitas fasilitas di MU, nih ada Charlie Savage, pemain muda MU yang baru saja dilepas ke klub Championship Reading, di mana ia dengan jujur mengatakan jika tempat latihan MU ini mirip dengan Reading. Hal yang kian menunjukkan kalau tim sebesar MU fasilitasnya masih setara klub Championship dan masih banyak yang berharap
MU ini bisa bersaing dengan Manchester City? Oh ya, jelas sulit, karena dari sisi internalnya aja begitu. Lalu dari sisi fasilitas pas-pasan. Kemudian dari sisi kualitas permainan di atas lapangan, ya kalian bisa bandingkan sendirilah ya. Tentu ini bukan bualan belaka, sebab bagaimanapun sekali lagi, Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Tapi dengan segala realita yang ada, ya mungkin alasan mereka bisa bertahan sampai saat ini karena militansi fansnya yang benar-benar tulus dan setia meski sudah berulang kali dikecewakan.